Selamat pagi, shalom. Ulangi, shalom. Iya, puji Tuhan. Kita kembali lagi beribadah pada pagi ini dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan lagi. Masih seputar tema tentang doa bagi kita semua. Dan tentunya kita belajar untuk bisa terus melakukan doa-doa kita, saat teduh kita. Hari ini kita akan belajar bahwa tidak berdoa tidak mendapat apa-apa. Katakan kiri kanannya dulu, tidak berdoa tidak dapat apa-apa. Oke, bersama-sama 2, 3 ya. Tidak berdoa tidak dapat apa-apa. Wow. Ini penting supaya kita bisa belajar sesuatu hal yang menarik untuk kita. Maunya setiap kita bisa mendapat berkat Tuhan. Semua orang mau diberkati, semua orang mau hidupnya sukses, semua orang mau hidupnya itu mengalami kebahagiaan. Ya, tidak ada yang tidak mau. Setiap orang merindukan hal-hal yang memang betul-betul menyenangkan hatinya. Tapi dia lupa, ingat baik-baik bahwa ada secara kodrat ilahi atau kita sebagai yang diciptakan, Allah pencipta kita, kita harus meminta. Kenapa harus meminta? Jadi waktu ingat ya saudara, begini, Anda harus tahu. Doa itu ketika Anda melakukannya dengan sungguh, itu sedang menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, waktu Anda berdoa, itu sebenarnya sedang mengatakan bahwa saya tidak ada apa-apanya. Saya ini tidak bisa melakukan apapun. Itu sebabnya saya butuh Tuhan. Jadi waktu Anda mengatakan bahwa saya akan berdoa dan Anda melakukan doa, itu sedang menunjukkan Anda adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Anda sedang mengatakan kepada diri Anda, saya perlu Tuhan. Jadi orang yang berdoa dengan dia sungguh dan tulus dalam hidupnya, sedang dia berkata bahwa aku ini sangat membutuhkan Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak berdoa, sebenarnya dia sedang mengatakan dia tidak perlu Tuhan. Sombong. Saya bisa bekerja kok. Saya bisa cari uang kok. Nggak perlulah saya doalah, bisalah. Dia lupa, begitu ditarik Tuhan napasnya, habis. Begitu diizinkan Tuhan penyakit sama dia, habis semuanya. Dan saya sudah buktikan beberapa tahun ini, kaget-kaget saja saya melihat orang. Tiba-tiba udah penyakitan, tiba-tiba sudah di ruang ICU. Kemarin kami melayat lagi, tiba-tiba sudah apa? Meninggal. Hanya sakitnya itu sebenarnya DBD. Ada lagi yang lain lagi, tiba-tiba di rumah sakit di Medan meninggal saja, padahal dari sini sehat-sehat. Di sana meninggal. Beberapa waktu yang lalu ada yang sakit, dia punya diabetes, katanya diabetes. Ternyata dicek dokter lagi, rupanya ginjalnya udah rusak begitu. Begitu di ginjalnya udah rusak, mungkin dia stres begitu, meninggal dalam waktu beberapa jam kemudian. Padahal tadi masih bisa ngomong, cerita. Saudara-saudara, dengar baik padamu, engkau juga yang masih muda. Kau berpikir bahwa kau bisa sukses hari esokmu tanpa kau berdoa. Sebenarnya kau sedang mengatakan bahwa diriku hebat tanpa Tuhan. Aku mampu kok, aku bisa tanpa Tuhan. Hei, hati-hati. Itu menunjukkan dirimu sombong. Jadi orang kalau dia tidak berdoa, dia sedang mengatakan saya bisa tanpa Tuhan. Memang bisa yang dia dapatnya, apa yang diperolehnya bisa. Tapi hati-hati. Apa yang kau dapat itu nanti tidak mempermuliakan Tuhan. Nanti kita baca ayat-ayatnya. Mari kita lihat dulu satu ayat penting untuk kita belajar ya. Bahwa tidak berdoa tidak menerima apa-apa. Yakobus pasal 4, saya jemput kita untuk melihat.
Mari perhatikan Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama, 1 dan 2. 2, 3 ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu nggak memperoleh apa-apa. Kamu tidak berdoa. Lalu kita iri hati sama orang. Kita bertengkar, kita berkelahi karena kita mengingini sesuatu tapi kita tidak dapat. Tapi tetangga kita dapat. Kawan kita dapat. Kita ribut, kita mau berkelahi, kita iri hati, kita marah. Sebenarnya kamu nggak memperoleh apa-apa itu karena kamu nggak berdoa. Jadi dengar baik, kalau Anda hari ini sering mengatakan, nggak apa-apa, nggak usah berdoa pun tidak apa-apa. Ditahu Tuhannya. Perhatikan baik-baik ini sering kalimat ini. Taunya Tuhan itu apa kebutuhan kita, nggak usah kita berdoa, udah aman ya itu. Anda sedang mengatakan seolah-olah bahwa hidupmu itu lempang saja tanpa kau siapkan waktumu untuk Tuhan. Santai saja kau anggap hidupmu itu. Ada yang bilang lagi, itulah namanya iman pak. Bukan itu iman, itu goblok namanya. Itu kan beriman dia pak. Jadi kalau beriman maksudnya gimana? Kau berdoa, yakin saja Tuhan tolong. Nah bisa begitu. Sekali lagi secara alurnya Tuhan, kodratnya itu ya kita harus meminta memang. Makanya di dalam kitab Matius bilang mintalah, apa katanya? Maka akan diberikan. Ketuklah, pintu dibukakan. Carilah, kamu akan mendapat. Mintalah, itu ada usaha kita meminta. Ada waktu yang memang kita harus berikan ketika kita berdoa. Ada spesial waktunya untuk Tuhan. Makanya Yesus mengajar murid-muridnya. Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Di dalam Matius pasal 6, Yesus berkata kalau kamu berdoa jangan kamu seperti orang munafik. Coba lihat lagi Matius pasal 6, ayo. Supaya kita ulang lagi. Waktu Tuhan mengajarkan murid-muridnya itu berdoa, maka dia berkata kalau kamu berdoa, ayat yang kelima, jangan berdoa seperti orang munafik. Mengucapkan doanya berdiri di rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya mereka dapat upahnya. Jadi berdoa jangan seperti orang munafik. Orang Yahudi, ahli Taurat, suka kali di tikungan-tikungan supaya dilihat orang, dia orang kudus gitu ya, suci. Di situ dia berdoa begitu, dilihat orang. Berdoa nggak perlu dilihat orang. Dan tidak perlu kau sampaikan sama orang-orang, wah aku udah berdoa, nggak perlu juga. Supaya seluruh kota Gunung Stuli tahu bahwa engkau adalah seorang pendoa yang hebat. Enggak perlu. Ayatnya bilang, ayat yang ke-6, kalau kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi perlu kita masuk ke dalam kamar. Tutup pintu, itu artinya jauh dulu dari aktivitasmu, pekerjaanmu. Di dalam kamarmu itu, coba mulai kau bisa menyembah Dia. Ambil waktu yang khusus kau datang pada Tuhan. Dan itulah yang kau rindukan tadi. Apa tadi itu? Entah apalah permohonan Anda semuanya. Bagi yang masih muda, Tuhan aku mau lulus Tuhan. Tuhan aku mau begini Tuhan. Nanti Tuhan ke depan aku mau menjadi seorang begini. Disitulah kau tumpahkan Tuhan aku minta. Hal yang berdoa seperti itu. Kalau kau tidak berdoa, ayatnya tadi sudah mengatakan tidak dapat apa-apa. Mau bagaimana lagi? Itulah dia memang. Jadi tidak bisa tidak. Engkau harus berdoa. Engkau harus meminta. Engkau harus datang pada Tuhan pencipta itu. Dan waktu engkau berdoa sebenarnya, kalau yang pertama tadi menunjukkan kau tidak mampu.
menunjukkan kepada dirimu bahwa Tuhan, aku butuh Tuhan. Dan poin yang kedua, kalau kau berdoa, itu sesungguhnya sedang mengatakan kepada dirimu bahwa Tuhan bersama saya. Untuk apa? Menggapai apa yang kurindukan, apa yang ku mau. Tuhan bersama saya. Sedang kau katakan Tuhan bersama saya. Aku akan berjalan bersama Tuhan. Cita-citaku ini Tuhan. Maka ketika kau berdoa dan kau katakan kepada Tuhan, maka sesungguhnya kau sedang berjalan bersama Tuhan. Kau akan melangkah. Karena kau sudah dalam doamu itu kau sudah meminta. Jadi jangan anggap remeh. Ketika setiap hari kau harus berdoa, sebenarnya jangan anggap enteng hal itu. Jangan pikir adalah bangun pagi susahnya juga setengah mati. Disiram air panas dulu baru bangun. Wah ya susah lah. Coba mulai paksakan dirimu. Ada ya pula yang bilang lagi, capek kali kurasa. Masih SMP, apa yang capek? Sama. Tuhan tolong. Enggaknya dia melihara ternak di belakang untuk dia kasih makan ternak itu terus menerus. Enggak juga. Entah apa yang capek enggak ngerti. Tapi selidik punya selidik, kenapa dia capek? Dia rasa main HP terus sampai tengah malam. HP-nya hidup terus. Pantaslah. Capek, mata, radiasinya itu. Lelah lah. Bukan berarti kita tidak perlu main HP, ada HP kita digunakan. Tapi kita tahu batasnya, kita tahu bagaimana dalam penggunaannya. Coba mulai. Ayo, saya nggak mengerti apa yang kau rindu hari ini. Apa? Kau ingin dapat pekerjaan kah? Kau ingin hidupmu sukses kah nanti ini tamat SMP mau SMA? Kau bilang Tuhan aku mau SMA ini Tuhan. Mungkin kau bilang kalau SMA aku nanti kerja. Mungkin kau bilang aku mau menjadi tentara nanti Tuhan. Aku sedang mempersiapkan diriku. Ya sudah berdoalah. Kalau kau nggak berdoa terus bagaimana? Ayatnya sudah berkata, tidak berdoa, tidak memperoleh apa-apa. Titik. Tidak ada ceritanya yang lain. Dalam Yohanes mari kita lihat lagi. Kita mau melihat ayat yang lain. 14 kita perhatikan dengan baik ayat ini lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-11, 12, 13, 14. Mari kita baca lagi bersama-sama. 2, 3 ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi ada sebuah tuntutan dari Tuhan bahwa kita ini kepada murid-muridnya memang harus percaya kepada Bapa dan percaya kepada Yesus. Ini bicara dua pribadi, di dalamnya satu. Kalau kita baca Yohanes 14 ini dengan teliti, ini sedang menunjukkan tentang adanya Allah Tritunggal itu. 11 tadi Bapa di dalam aku, ya, dan aku di dalam Bapa. Itu berbicara satu kesatuan. Ada dua pribadi di situ. Kalau kau tidak percaya, ya setidak-tidaknya pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi Yesus itu kan melakukan pekerjaan besar, melakukan mukjizat, lumpuh berjalan, buta melihat, mati bangkit. Murid-muridnya kan bersama dengan dia, mereka sudah lihat itu. Dan Yesus bilang ya setidak-tidaknya kau percayalah bahwa apa yang dikerjakan itu adalah pekerjaan dari Allah. Tidak ada orang yang bisa buta melihat, mendoakannya, mati bangkit lagi. Apalagi seperti si Lazarus, udah 3 hari di dalam kuburan itu. Yang mati bangkit lagi. Ada anak dari seorang janda bangkit juga. Harusnya kata Yesus, kau harus percaya kepadaku.
percaya kepada Bapa. Dan kalaupun agak sulit samamu melihat itu, lihatlah pekerjaan yang dilakukan, yang kulakukan itu. Lalu ayat 12, perhatikan baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, perhatikan, percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wih, luar biasa ya. Kalau kita percaya kepada Yesus dengan sungguh, kita mampu melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Itu nggak main-main, saudara. Jadi sebenarnya kita bisa meletakkan tangan pada orang sakitnya pasti sembuh. Karena itu pekerjaan yang memang Tuhan janjikan, kau bisa melakukannya. Luar biasa, saudara. Ada orang yang dari ini di sini dia, lalu didoakan saja dengan menggunakan video call saja. Orang itu ada di Papua sana dan dia pakai video call saja, tunjukin itu, didoain dari sini. Tuhan jamah di sana. Zaman Yesus kan harus dijamah itu, pakai tangan tuh orangnya. Tapi zaman sekarang dengan teknologi jauh bisa menjadi dekat. Dengan caranya hanya dengan video call, Tuhan jamah di sana. Luar biasa. Tapi syaratnya percayalah kepadaku. Nah, ini kata percaya kepadaku itu bukan percaya sembarangan hanya di bibir. Yesus berharap murid-muridnya percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dan kepercayaan muridnya itu kepada Yesus itu bukan kepercayaan yang setengah-setengah. Harus yang sepenuh hati, segenap hati. Tapi banyak orang enggak kayak gitu. Di gereja kepercayaannya itu di gereja 100%. Begitu keluar gereja, udah berkuranglah. Tinggal 70, 80%. Sampai sama kawan-kawan ketika berteman, udah betul-betul hilang, tinggal 20%. Saudara-saudara, ini baru pengalaman beberapa hari yang lalu. Geleng-geleng kepala kami semuanya. Orang itu katanya gerejanya Pentakosta Karismatik. Dan ini anak sudah melayani di gereja itu, pemain musik. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu kesurupan. Saya harus doa sebenarnya di sini hari Kamis. Tiba-tiba ditelepon, Pak sudah guling-guling itu anak. Akhirnya saya tidak jadi ikut doa di sini. Saya dengan ibu pergi ke sana. Rupanya di pinggir jalan, guling-guling di situ. Penuh debu, abu semuanya. Saya pegang kepalanya tuh, tenang dia memang. Akhirnya dia tenang. Saya angkat dari situ, saya minta sama banyak orang, tolong bantu angkat ke mobil. Lalu diantar ke rumah, di tempat dia, di mana dia kerja, dalam jemaat ini. Tahu saudara-saudara, kami bilang ini anak, ini bukan kesurupan, ini depresi. Jelas. Karena setelah itu sampai di rumah nggak ada sedikit pun bergeraknya, nggak ada ngamuknya, nggak ada kumatnya. Cuman saya bilang begini, bangun. Matanya nggak susah kali dibuka, bangun. Susah. Saya karena dia perempuan pula, saya bilangin sama yang punya rumah, seandainya ini laki-laki, Pak, ini mohon maaf, karena aku sudah pernah ngalami. Ini tokok kepalanya, bilang, Pak, bangun kau. Pasti gitu saya bikin dulu. Pura-pura lagi kau. Padahal bukan setan. Depresi. Cuman karena dia nggak jawab-jawab, apa masalahmu, apa. Ya, dari tanya-tanya ternyata dia dapat telepon mungkin dari siapa, tiba-tiba dia lari dari rumah, lari aja gitu kayak orang kesurupan, lari dari rumah sampai ke pinggir jalan, dikejar ada kawan di dalam rumah itu, lari gitu. Udah nggak dia lagi, ngamuk begitu.
Saudara-saudara, yang menariknya buat saya begini, orang tuanya ditelepon kan, telepon gini-gini, apa? Orang tuanya nggak cemas sama sekali, santai. Bingung juga kami. Apa yang terjadi kemudian? Apa kata orang tuanya? Oh ada itu, ada obatnya itu di tasnya itu ada itu ikat warna merah. Bayangin saudara-saudaraku, itu ada obatnya. Aduh, berarti sudah apa? Jimat kan? Akhirnya ibu masuk ke kamarnya dengan yang punya rumah, mulai bongkar semua bongkar. Ada rupanya tali warna merah ada di situ, apa-apa di situ semua itu disuruh diikatkan di perutnya. Manalah kita mau itu. Tapi ke gereja, soraklah haleluya. Bayangin saudara-saudara. Haleluya. Tapi masih megang-megang begitu. Kadang-kadang nggak habis pikir saya. Gimana sih ini? Lalu akhirnya diantarlah. Saya bilang nggak betul lagi nih. Karena orang tuanya pun nggak mendukung kita untuk sungguh-sungguh kita bebaskan anak ini. Dengan cara kita konseling betul-betul. Udah pulangkan sajalah. Dipulangkanlah malam itu sampai tengah malam pulang. Kami pun pulang juga larut malam. Pulangkanlah kampungnya daerahnya setengah sana. Sampai di sana semalam saya telepon. Bagaimana Pak? Yang kemarin itu, anak itu. Aduh, dia bilang, Pak Pendeta, pusing aku nengok orang tuanya. Santai aja orang tuanya, udah kami bawa anak, tenang aja. Udah ternyata tuh udah biasa itu. Lalu saya tanya, iya itu mengenai yang kemarin itu, ikatan benang itu yang apa, warna merah tali itu apa? Aduh Pak Pendeta katanya. Aduh. Dibilang orang tuanya, enggak apa-apa itu. Dijelaskan, kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan Pak, jangan begitu-begitu. Apa jawaban orang tuanya? Ya kita tahu, kami orang percaya Pak, kami ke gereja tiap minggu, kami rajin. Ya tapi kan namanya kita di dunia ini, ya coba bayangkan saudara-saudara. Tapi namanya kita ya di dunia ini, ya namanya masih di dunia ini ya bagaimana lah. Ya memang masih begitulah. Diingatkan sama bapak ini, enggak juga, enggak bisa gitu Pak. Memang kita daripada bertengkar ya sudahlah, anakmu sudah di sini. Maksud bapak ini tadi kalau bapak ini bisa sadar, anak ini kembali kerja sama dia, setelah nanti sadar dikonseling apa supaya dibebaskan gitu. Karena orang tuanya seperti itu, bapak ini bilang ya sudah. Ditanya sama bagaimana menurut Pak Pendeta? Bagus, tidak usah lagi terima itu. Karena kalian kerja suami istri PNS, terus kalian pergi ke kantor, nggak tahu gimana anak itu masih lumayan malam-malam nggak banyak itu hirik. Banyak kendaraan. Coba kalau tiba-tiba ditabrak di situ tengah jalan tuh, nggak jadi kerjaan lagi tuh. Nah, saudara-saudara perhatikan baik-baik. Menurut ayat ini, kalau kau percaya kepadaku, kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Musir setan. Amin. Kita pun bisa. Kalau kita percaya sungguh, masalahnya kepercayaannya kita itu apa? Sangat kecil kadang-kadang. Kita yakin sama Tuhan hanya di gereja, di luar kita nggak percaya. Itu sebabnya kita pun tidak berdoa lagi dengan sungguh. Karena kita nggak yakin kalau kita berdoa itu dijawab Tuhan. Kita nggak yakin kalau kita berdoa itu Tuhan pasti dengar. Mengapa begitu? Karena kepercayaan kita kepada Tuhan itu tipis sekali gitu. Persentasenya kecil. Jadi memang kalau begitu, salah satu unsur penting kalau kita mau berdoa adalah sebuah keyakinan kita akan Tuhan dalam hidup ini. Harus betul-betul yakin. Karena banyak orang sebenarnya berdoanya kumur-kumur saja, tahu kumur-kumur. Nggak yakin sebenarnya dia. Coba buktinya mana nih? Udah doa nih. Ya soalnya mana ya Tuhan berkati, ya berkati, tolong, ya Tuhan, panjang kali doanya. Tuhan anakku tolong begitu. Amin atau iadu. Begitu amin buka mata dia langsung gitu. Lu coba bayangkan. Stres lagi dia. Padahal udah berdoa. Saya halo walang
Menyebut-nyebut nama Tuhan dia. Aneh enggak itu? Cuma udah doa. Harusnya kalau udah diserahkan sama Tuhan, berarti kan sudah menjadi apa? Bagiannya Tuhan bekerja, tapi dia enggak. Dia tarik-tarik dia lagi. Coba nih saya kasih contoh nih ya. Coba kemari Bang Kia. Main drum tak coba. Ini saya kasih contoh nih. Ini banyak orang begini tuh, doanya begitu. Enggak yakin sama Tuhan sebenarnya, enggak percaya. Coba sini Kia. Cepat kau berjalan. Oke. Nih contoh nih. Ini handphone. Saya berdoa. Seandainya ini Tuhan. Coba masih sedikit. Nah ini Tuhan nih. Oke. Berhadapan kami. Saya datang. Ini handphone. Ini ibarat permohonan. Tahu permohonan? Tahu permohonan? Menyampaikan segala sesuatu persoalan, pergumulan, tak apalah semua. Tapi cara saya sedang menunjukkan saya tidak percaya padanya. Bagaimana? Coba ini contoh nih ya. Coba pegang ya, pegang. Tuhan begini, Tuhan ini masalahku begini, Tuhan ini. Ya tapi Tuhan begana begitu, Tuhan. Ya Tuhan begini. Coba bayangkan sudah. Tuhan, aku tahu kau tolong aku Tuhan. Oleh karena itu jangan kuat-kuat kau pegang Tuhan. Tuhan begini. Bayangkan gitu aja terus. Coba Anda ketawa itu kan Anda pengalamannya banyak kan? Ada orang yang di sini begitu? Hah? Baju apa dia? Halo? Bayangin Tuhan, ini Tuhan masalahku Tuhan, pekerjaanku belum ada, Tuhan tolong. Aku tahu kau luar biasa, tapi Tuhan begini. Bayangkan terus tarik terus. Diserahkan, ini ibaratnya udah diserahkan. Ya Tuhan, kuserahkan semua Tuhan. Tapi masih dipegangnya. Lalu begitu amin. Soel. Ditariknya lagi. Bodoh-bodoh. Udah doainnya serah itu tariknya lagi. Coba bayangkan manusia begitu. Siapa di sini begitu? Dan biasanya begini yang paling panjang doanya itu biasanya ibu-ibu biasanya, mama. Banyak masalahnya. Surahkan berdoa dan nangis dia sampai keluar dari sini semua. Dari sini juga keluar. Untung enggak dari sini Nanawiso. Untuk dari sini keluar. Itu saya tuh. Saya tolong aku. Iya aduh itu. Dibalikkan lagi sama dia lagi, masukkannya lagi. Bayangin saudara-saudara. Ajaib. Ajaib saudara. Ya, makasih Kia. Saudara-saudara, berapa banyak kita tidak percaya sebenarnya sama Tuhan sungguh-sungguh. Hai, kepercayaan kita itu bahasanya bilang tipis. Ada lagi perkataan lain, kalau penyembahan itu bagaimana Pak? Tipis. Enggak ngangkat, penyembahannya tipis. Entah macam mana tipis. Enggak tebal. Saya juga enggak ngerti ukurannya. Tipis dan tebal. Tapi yang pasti bicara soal apa? Kepercayaan. Enggak yakin. Coba perhatikan ayat tadi lagi, ayat 12 tadi, selanjutnya. Oke, sampai ayat 14, lihat ayat selanjutnya. Lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. 12, aku pergi kepada Bapa. 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, perhatikan baik-baik. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, Yesus bilang, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi Tuhan itu rindu menjawab doa saudara, permintaan saudara. Apapun juga yang kau minta dalam nama Yesus. Artinya kenapa disebut dalam nama Yesus, dalam namaku? Itulah artinya dalam keyakinanmu pada Tuhan, dalam kepercayaanmu itu pada Tuhan. Sungguh-sungguh dengan segenap hatimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya. Dan ingat, doaku dijawab oleh Tuhan dengan satu tujuan yang penting dalam hidup. Kalau Tuhan jawab, satu tujuan penting. Apa itu? Bapa dipermuliakan.
bukan saya dipermuliakan. Mengerti maksudnya? Bapa dipermuliakan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama saya. Bukan nama Anda. Kalau dijawab Tuhan misalnya, kalau Anda itu mau beli sesuatu. Kalau Anda itu mau menggapai cita-cita. Kalau Anda mau menggapai tempat pekerjaan, mau mendapatkan tempat pekerjaan. Dan ketika itu diberikan Tuhan semuanya, apa yang kita minta? Tujuannya bukan menyombongkan diri, amin. Tujuannya bukan supaya saya yang kelihatan hebat di mata banyak saudara-saudara saya. Tujuannya bukan supaya saya dipandang orang sebagai seorang manusia, karena dulu belum manusia. Nah, coba bayangin, kan ada orang tua begitu. Ada 4 anaknya. Ditanya, berapa anak ibu? Ini orang Batak nih surat gitu. Berapa anak inang? 4 katanya. 4. Di mana semua? Ada jawab. Nomor 1, ya inilah dia sudah sukses, sudah toke sawit dia sekarang di Kalimantan. Ada 20 hektar sawitnya sekarang. Inilah mau nambah lagi 25 hektar lagi. Hebat kan? Yang nomor 2, dia sudah kerja di kantor dinas perhubungan yang ada di Jakarta. Udah mulai sukses lah. Nomor 3 juga sudah diberkati Tuhan, dapat rezeki dia. Tuhan sudah berkati dia, punya sebuah perusahaan. Nah yang nomor 4 inilah belum jadi orang katanya. Yang nomor 4 inilah yang belum jadi orang. Loh, jadi sebelah ini jadi apa? Mesti monyet. Ya itulah, belum jadi orang dia ini katanya. Bayangin saudara-saudara. Tapi kalau engkau seperti itu diperlakukan, lalu kemudian engkau doa dengan sungguh, engkau bekerja dengan baik, Tuhan memberikan engkau sebuah tempat pekerjaan. Tuhan memberikan engkau dengan rahmatnya yang besar itu, memberkati apa yang kau lakukan, kau kerjakan. Dan akhirnya, ya tanda kutip lah, ya katakanlah engkau menjadi orang begitu. Ingat, tujuan Tuhan menjawab doamu pada waktu kau susah dulu, sampai akhirnya kau seperti sekarang. Tuhan menjawab doa-doamu itu, tujuannya tetap supaya Bapa dipermuliakan, bukan supaya namamu dan engkau yang hebat dalam hidupmu dipermuliakan. Amin, saudara-saudaraku. Jadi belajarlah, kalau kita sudah mendapat jawaban doa, kita harus berkata, semuanya karena Tuhan saja. Bapa dipermuliakan. Amin, saudara-saudaraku. Haleluya. Amin. Ya, mintalah. Wajarkah kalau saya meminta, Pak? Mintalah. Tapi Pak, saya orang berdosa. Setiap orang itu berdosa. Kalau kau tahu sudah kau berdosa, datang kepada Tuhan, minta pengampunan. Kalau udah sadar engkau sepertinya tidak layak, datang pada Tuhan. Biar darah Yesus menyucikanmu. Jangan malah kau tidak berdoa lagi, jangan malah kau tinggalkan Tuhan. Ingat ya, taktik setan ini juga ngeri-ngeri. Kalau kau tidak yakin, kalau kau tidak tahu begitu, setan itu selalu akan menuduh engkau. Dia akan tuduh dirimu, kau tidak layak. Mana didengar Tuhan doamu. Setan itu suka gitu tuh. Dibilangnya, taruh lagi pikiranmu lagi. Coba kau lihat tuh orang yang berdoa itu. Sama aja yang nggak berdoa. Untuk apa kau berdoa? Nggak ada gunanya. Dia selalu tabur yang jelek. Dia selalu beritahu yang jelek-jelek tentang kehidupanmu. Dia banding-bandingkan selalu hidupmu dengan orang lain. Bayangin, itu taktik setan, membuat kita lemah. Akhirnya kita merasa tidak ada gunanya berdoa, sama saja. Jangan dengarkan itu. Jangan dengarkan, jangan ikutin itu. Itu setan yang selalu mengganggu dalam pikiran kita. Dia selalu memanah dengan panahnya, mencoba mengganggu hidup kita. Kita merasa tidak layak. Sehingga ketika merasa tidak layak, dia akan bilang, udahlah, nggak ada gunanya kau berdoa. Nggak didengar Tuhan ya doamu. Nggak mungkin lah, kau kan anaknya badung, bandel. Tidak usah lah. Begitulah terus. Akhirnya kita tidak berdoa lagi.
Hari ini setelah Anda mendengar kebenaran ini, segeralah engkau melakukan doa-doa. Pulang dari sini, dari gereja, dari tempat ini pun, datang kau pada Tuhan. Ya, sampai kau bilang, Tuhan, kalau kau merasa tidak berdosa, kalau merasa tidak layak, masih berdosa, bilang aja, Tuhan, aku tidak layak. Aku merasa berdosa Tuhan, tapi aku mau percaya kepadamu. Aku mau meyakinkan diriku hari ini bahwa Engkaulah Tuhanku yang ajaib. Penolongku satu-satunya dalam menggapai hari esokku. Engkaulah satu-satunya yang akan membantu aku Tuhan. Tidak ada yang kuandalkan. Tidak kuandalkan orang tuaku, tidak kuandalkan sanak famili, tidak kuandalkan siapapun. Tapi aku mau mengandalkanmu Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Kuletakkan hidupku di bawah kakimu hari ini. Aku hanya mau bersandar padamu saja. Wih, lakukanlah. Doalah engkau dengan sungguh. Nanti tiba-tiba Roh Kudus datang dan menjamah engkau. Engkau bisa merasa bahwa Tuhan itu begitu dekat dalam hidup. Tidak apa-apa kalau kau merasa bahwa hidupmu sekali lagi, kau merasa hidup masih berdosa. Datang padanya. Makin kau jauh, makin kau akan mengalami kehancuran karena kau melakukan banyak dosa lebih lagi. Karena pelanggaran, karena dosa hanya bisa diselesaikan melalui darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Ayat yang ke-14 yang terakhir waktu kita, ayat 14 berkata, mari kita baca sama-sama lagi. 2, 3 ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, kembali diingatkan Tuhan, ditegaskan oleh Yesus bahwa kalau kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Pertanyaannya, sudahkah engkau meminta? Pertanyaannya, sudahkah engkau meminta kepada Tuhan dalam doa-doamu hari-hari ini? Ya kalau tidak, ya kau tidak memperoleh apa-apa. Karena sesuai dengan Yakobus tadi, tidak berdoa, tidak memperoleh apa-apa. Banyak orang ingin sukses, ingin maju, ingin diberkati, semua mau yang menyenangkan. Tapi dia tidak berdoa. Bagaimana mungkin? Nah hari ini pada kesempatan pagi ini, lewat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, saya berharap betul semua Anda hari ini pulang dengan sebuah tekad bahwa saya harus berdoa. Saya harus datang pada Tuhan. Karena apa? Karena dengan saya meminta di dalam nama Tuhan, dengan keyakinan akan Tuhan, janji Tuhan berkata, Yesus berkata, aku akan melakukannya. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak itu. Jadi saudara-saudara, pulanglah dari sini, bersemangatlah, berdoalah, yakinkan dirimu bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.